Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Amalia Dini, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran. Kali ini aku bakal ngebahas tentang ascorbic acid atau asam ascorbat yang biasa kita kenal sebagai vitamin C. Kalau kalian yang belum tahu, boleh ikutin video ini terus sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tahukah kamu apa itu vitamin C? Atau kalian pernah mendengar kata vitamin C? Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang apa itu vitamin C, produknya, sumbernya, fungsinya, proses produksi. Nah, sebelum kalian masuk ke pembahasan selanjutnya, kita tonton dulu video dari salah satu produk vitamin C. Minta yang 100% dong! Nih, 100% vitamin C-nya, bro! yang 100% vitamin C-nya. Es jeruk nutrisari. Vitamin C sehari terpenuhi. Wow, 100% vitamin C! 100% pengen! Ascorbic acid atau vitamin C ini merupakan senyawa organik atau asam organik yang memiliki rumus kimia C6H8O6 dengan sifat-sifat antioksidan dan larut dalam air. Warna serbuknya putih kekuningan dengan struktur seperti ini dalam 2 dimensi dan seperti yang di atas dalam 3 dimensi. Fungsi vitamin C ada melawan infeksi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan penyerapan kalsium dan zat besi, menangkal radikal bebas, membantu dalam produksi kolagen, dan antiinflamasi. Sumber-sumber vitamin C bisa didapatkan dari buah dan sayur dengan cara dimakan langsung atau diekstraksi dari buah dan sayurnya. Lalu bisa juga dari deglukos seperti jagung, singkong, dan gandum. Lalu juga ada sorbitol, turunan dari produk deglukos atau dextrosa. Produk vitamin C itu ada banyak jenisnya, contoh makanan atau minuman seperti di iklan tadi, lalu ada farmasi seperti obat-obatan dan suplemen, lalu ada juga kosmetik seperti serum dan krim, dan ada pakan ternak untuk makanan ternak. Proses produksi asam ascorbat yang bakal dibahas kali ini yaitu maserasi, Reinstein process, dan two-step fermentation. Proses maserasi yaitu proses yang tidak memakai fermentasi dengan sumber sayuran atau buah yang mengandung vitamin C. Bisa juga dari limbah buah dan sayur. Di samping kanan ada tabel kandungan ascorbic acid dari buah dan sayur. Contoh limbahnya kulit buah jeruk. Dalam video ini dijelaskan tentang proses ekstraksi vitamin C dari buah jeruk dan lemon. Yang digunakan di sini adalah kulit jeruk yang dikeringkan dalam suhu tinggi selama waktu 6 jam sampai menjadi bubuk karena di grinder. Untuk video jelasnya boleh cek deskripsi box di bawah ya. Dalam Reinstein process ada fermentasi. Nah, sebelum kita masuk ke proses Reinstein itu, kita harus mengetahui dulu mikroba apa yang digunakan untuk fermentasi. Yang pertama ada yeast atau hamir menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua, ada bakteri menggunakan tipe Acetobacter atau Gluconobacter. Nah, yang ketiga, ada mikroalga menggunakan tipe Chlorella. Selain mikroba yang telah disebutkan tadi, ada juga mikroba lain seperti tipe Pseudomonas, lalu juga ada Zygosaccharomyces, dan lainnya yang dapat membantu dalam proses produksi ascorbic acid. Reinstein process terdiri dari proses kimia dan biologi dengan satu proses fermentasi yaitu mengubah desorbitol menjadi L-sorbose oleh Gluconobacter. Lalu Reinstein process ini menjadi cikal bakal dari two-step fermentation yang mana ditemukan oleh Thaddeus Reinstein pada tahun 1933.
Ini adalah proses Reinstein. Nah, dengan bahan baku deglukos yang dihidrogenasi menjadi desorbitol, nanti difermentasi. Di sini adalah proses fermentasi oleh Gluconobacter oxidans menjadi L-sorbose. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat video selanjutnya ya. Proses pertama yaitu hidrogenasi oleh nikel sebagai katalis, deglukos diubah menjadi desorbitol. Desorbitol difermentasi oleh Acetobacter suboxidan dengan pH 4-6 dan suhu 30 derajat Celcius menjadi L-sorbose. L-sorbose yang dalam keadaan asam ditambahkan aseton sehingga menjadi diaseton L-sorbose. Selanjutnya, dioksidasi dengan kalium permanganat dan pemanasan dengan air menghasilkan asam 2-keto L-gulonat. Yang terakhir, terjadi proses laktonisasi dengan menghilangkan air sehingga menghasilkan L-ascorbic acid. Kekurangan metode Reinstein proses ini kurang eco-friendly karena bertekanan dan bersuhu tinggi yang menghabiskan energi, lalu ada aseton dan kalium permanganat yang beracun untuk lingkungan, dan penggunaan gas peledak H2. Two-step fermentation merupakan turunan dari Reinstein process dengan menggunakan dua fermentasi. Yang pertama sama dengan Reinstein process, yaitu fermentasi desorbitol menjadi L-sorbose oleh Gluconobacter suboxidans. Yang kedua menggunakan bakteri Ketogulonigenium vulgare dan Bacillus untuk mengubah L-sorbose menjadi 2-keto L-gulonic acid. Metode ini pertama kali ditemukan di Cina di tahun 1970 oleh Beijing Pharmaceutical Factory. Dan sampai saat ini banyak digunakan oleh industri vitamin C di Cina. Ini adalah alur dari two-step fermentasi. Bisa kalian lihat ada dua proses fermentasi, yaitu di sebelah sini dan sebelah sini. Yang pertama mengubah desorbitol menjadi L-sorbose dan yang kedua mengubah L-sorbose menjadi 2-keto L-gulonic acid. Kelebihan two-step fermentation ini lebih rendah biaya karena tidak menggunakan banyak bahan kimia dan juga tidak menggunakan bahan beracun seperti aseton dan kalium permanganat yang dapat merusak lingkungan. Meskipun yield yang dihasilkan lebih sedikit daripada Reinstein process, yaitu hanya 60%, akan tetapi efisiensi dan kualitasnya lebih baik daripada Reinstein process. Proses fermentasi tahap 1 menggunakan submerged fermentation dengan kondisi aerobik dan stir time bioreaktor. Pertama-tama, menyiapkan konsentrasi substrat desorbitol sebanyak 20-25% untuk dimasukkan ke tempat Gluconobacter oxidans. Setelah itu, untuk proses fermentasi, suhu yang dibutuhkan yaitu 30 derajat Celcius dengan pH 4-6. Enzim sorbitol dehidrogenase ini berfungsi untuk mengkonversi desorbitol menjadi L-sorbose. Fermentasi kedua dilakukan oleh K. vulgare dan juga bakteri Bacillus. Awal mulanya fermentasi tahap 2 ini dilakukan dengan batch fermentation dengan kondisi pH 7 dan suhu 27 derajat Celcius konstan. Konsentrasi substrat awal 10 mg per mililiter. Untuk beberapa literatur menyatakan bahwa continuous dan feed batch fermentation lebih baik digunakan dalam skala industri, karena substrat dari batch fermentation cenderung berlevel rendah akibat dari substrat inhibition. Potensi bahan baku asam ascorbat Indonesia ini sangat beragam, mulai dari pati jagung, pati singkong, lalu ada gandum, lalu ada pati sagu, segala jenis umbi-umbian mulai dari ubi jalar, ganyong, dan lain-lain. Selain dari bahan berpati tadi yang mengandung dextrosa, kita juga bisa memanfaatkan limbah-limbah seperti kulit jeruk
yang mana mengandung vitamin C. Selanjutnya ke upstream and downstream processing, di mana ada desorbital proses yang dihasilkan dari hidrogenase deglukos. Lalu ada pemurnian dan ekstraksi dari 2-ketoalgulonik yang dihasilkan dari fermentation broth. Broth yang masih mengandung mineral dan protein ini akan dipurifikasi oleh ultrafiltrasi dengan sistem separasi membran ultrafiltrasi. Yang ketiga ada konversi kimia 2-ketoalgulonik ke ascorbat acid. Di sini menggunakan metode transformasi alkali seperti kebanyakan manufaktur di Cina. Dengan menggunakan metanol dan asam sulfat sebagai katalis yang nantinya direaksikan dengan NaHCO3, menjadikan metode ini sebagai metode sederhana yang cocok untuk industri skala besar. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat videonya dan jangan lupa share supaya video ini makin bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa.